Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Salam sehat. Kakak mau dengar semangatnya pagi ini. Kita yel-yel dulu ya. Tepuk Tuhan Yesus. Yesus. Yesus, yes. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Adik-adik pasti sudah mandi, sudah berpakaian rapi, dan sudah sarapan. Hari ini kita masih beribadah online. Siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji nama dan memuliakan nama Tuhan. Kita undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Untuk itu, kita akan bersaat teduh. Lipat tangannya adik-adik. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita bernyanyi, Bapa, Engkau sungguh baik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau bersatu dalam doa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami ucap syukur untuk nafas kehidupan, kesehatan, semangat, sukacita yang masih Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru yang Tuhan masih berikan bagi kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau urapi Tuhan untuk kakak kudus sekolah minggu kami yang akan melayani kami pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka pribadi pas pribadi. Juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini Tuhan mereka dalam keadaan sakit. Tuhan yang juga menjamah mereka, menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kalau mereka dalam keadaan malas, Tuhan yang ketuk hati mereka agar di minggu depan Tuhan mereka boleh beribadah bersama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah setiap pujian, penyembahan kami semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan Yesus berkati kakak kudus sekolah minggu kami yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang mengurapi, memberkati Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan menjadi pedoman kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita sudah berdoa pagi yang dibawakan oleh Kalani. Sekarang kakak mau bertanya, gimana kabar kalian dalam minggu ini? Kalian pasti sukacita ya, karena kalian sudah kembali ke sekolah dengan ajaran baru walaupun tetap online. Adik-adik sudah dengan kelas baru, dengan teman baru mungkin. Wah, pasti senang sekali ya adik-adik. Berarti adik-adik sudah kembali dengan aktivitas sebagai pelajar. Sudah kembali harus bangun pagi. Absennya harus tepat waktu. Berarti adik-adik harus kerjasama ya sama mama atau papanya. Kalau dibangunin tidak boleh marah, tidak boleh cengeng, karena adik-adik kan harus absen tepat waktu. Nah, kakak berharap apapun aktivitas kalian harus tetap diawali dengan berdoa dan saat teduh. Pasti kalian menjadi semangat adik-adik setiap paginya. Yuk kita kembali bernyanyi. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa suka melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa suka melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Duk duk duk. Hati-hati gunakan kakimu. Duk duk duk. Karena Bapa suka melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Duk duk duk. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa suka melihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Adik-adik,
kita saatnya titah untuk Minggu 19 Juli 2020, titah dari titah kelima. Kita sama-sama membacakan titah kelima dengan bahasa Indonesia dan bahasa Simalungun. 1, 2, 3. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bahasa Simalungun, maningon pasangaponmu, dona matorasmu ase martua ho, hanjahadoka ho manggulu, banitano na binerehon ni naibata hubam. Adik-adik, kita sambut dengan doa. Ya Tuhan, kuatkanlah aku dalam menjalankan titah-Mu. Sekarang kita lanjut dengan lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ula. Adik-adik bisa menyiapkan Alkitabnya, siapkan hati dan pikiran, minta hikmat kepada Tuhan Yesus, supaya adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan dan mengerti dari firman Tuhan tersebut. Temanya adalah berbuat baik. Karena kita semua adalah anak Tuhan, maka kita harus berbuat baik. Lagu untuk menyambut firman Tuhan adalah Yesus Sayang Padaku. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik.
Shalom adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman. Siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini Bapak, kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Bapak ke tengah-tengah kami ya Bapak, karena kami siap mendengar. Kiranya Engkau memakai hamba ya Bapak, untuk menyampaikan suara hati-Mu saja ya Bapak. Mari Bapak datang, kami siap mendengar. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Kejadian 6 ayat 5-7 dengan tema berbuat baik, hidupku untuk Tuhan. Jadi adik-adik, kita buka Kejadian 6 ayat 5-7. Mari kita baca bersama-sama. Kejadian 6 ayat 5-7, kejahatan manusia. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan, bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu berarti ada kesamaan antara kita manusia dengan Allah. Kesamaan itu bukan kesamaan jasmani, karena Allah adalah roh. Kesamaan itu adalah kesamaan sifat, seperti moral, sosial, dan mental. Namun, pada akhirnya, manusia ciptaannya lebih memilih untuk tidak bermoral dan berbuat dosa. Seperti contohnya adalah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diciptakan sebagai manusia pertama di muka bumi. Mereka lebih memilih menyakiti hati Tuhan karena memakan buah yang dilarang oleh Allah. Karena itu, Allah marah dan mengusir mereka dari Taman Eden. Lalu ada lagi cerita yang lain adik-adik, anak mereka yang bernama Kain juga melakukan kejahatan. Kain membunuh Habel adiknya karena iri hati. Oleh karena itu, Tuhan Allah pun menghukum Kain. Ternyata semakin banyaknya manusia di muka bumi ini, semakin banyak pula kejahatan. Dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 8, dan seterusnya. Dengan demikian, jumlah manusia semakin banyak dan tak terhitung lagi. Tapi sayang, seperti tadi yang kakak sampaikan, kejahatan pun semakin banyak. Kejahatan-kejahatan mereka seperti berkelahi, membunuh, mencuri, dan lain-lain. Apakah Tuhan sedih adik-adik? Ya, Tuhan sangat sedih adik-adik. Namun ada satu keluarga yang tetap berbuat baik seperti yang diceritakan dalam Alkitab. Ada yang tahu adik-adik? Benar, keluarga itu adalah keluarga Nuh. Kalau begitu, kita dengarkan dulu cerita keluarga Nuh. Anak Nuh membuat bahtera. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 7 ayat 1-24. Zaman dahulu, sebanyak manusia membuat jahat dan Tuhan ingin menghapuskan manusia di bumi. Tetapi Nuh adalah orang baik. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah perahu yang besar. Bapak Nuh mempunyai 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Lalu mereka semua bekerja sama membuat bahtera, sesuai seperti ukuran yang Tuhan berikan. Setelah bahtera selesai dibangun, masuklah Nuh dan istrinya, 3 anak dan 3 istri anaknya. Bapak Nuh mengambil 7 pasang binatang halal dan mengambil 1 pasang binatang haram. Kemudian datanglah air bah dan hujan lebat selama 40 hari memenuhi bumi.
Bapak Nuh dan keluarganya memelihara semua binatang yang ada di dalam bahtera. Setelah semua manusia dan binatang mati terkena air bah, maka hujan lebat pun berhenti. Bahtera itu berhenti di pegunungan Ararat, dan air bah menjadi semakin surut. Bapak Nuh melepaskan burung gagak dan burung merpati untuk melihat apakah air sudah berkurang. Setelah semua tanah di bumi menjadi kering, Bapak Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera. Semua binatang juga keluar dari bahtera untuk berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan menghapuskan manusia lagi. Nah adik-adik, bagaimana tadi cerita tentang keluarga Nuh? Dalam cerita tadi disampaikan bahwa Tuhan sangat membenci kejahatan dan dosa, sehingga Tuhan mendatangkan air bah. Namun keluarga Nuh selamat dari air bah tersebut. Jadi adik-adik, kita harus memilih menjadi orang baik atau orang jahat. Kalau orang baik, berarti kita menjadi anak Tuhan, dan anak Tuhan itu pasti suka melakukan kebaikan yang menyenangkan hati Tuhan. Namun, jika kita memilih untuk menjadi anak jahat, berarti kita disebut anak iblis. Dan anak iblis pasti suka melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Gak boleh adik-adik yang seperti itu. Nah, untuk menjadi anak Tuhan, jadilah diri kita dengan menjaga anggota tubuh kita. Ada yang tahu anggota tubuh kita yang harus kita jaga apa saja? Seperti tangan, kaki, mulut, dan mata, serta telinga. Pakailah anggota tubuh kita untuk menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan hal-hal yang baik. Adik-adik, Tuhan memberikan tangan kepada kita supaya kita membantu orang tua kita, supaya kita rajin memberi, supaya kita mengerjakan PR, dan bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Dengan kedua tangan kita tentunya. Tuhan memberikan kedua kaki kita kepada kita untuk berjalan ke tempat-tempat yang baik dan benar, terutama ke gereja. Tuhan memberikan mulut kita untuk mengucapkan kata-kata yang baik, bukan untuk berkata-kata kasar, apalagi memfitnah dan berbohong. Tidak boleh adik-adik. Kemudian, Tuhan menciptakan mulut kita untuk dipakai bernyanyi, memuji Tuhan, dan berdoa. Tuhan menciptakan telinga kita untuk mendengarkan nasihat-nasihat orang tua, mendengarkan firman Tuhan juga, dan mendengarkan perkataan-perkataan yang baik. Lalu, Tuhan menciptakan mata kita untuk membaca firman Tuhan dan melihat segala ciptaannya serta bersyukur oleh ciptaannya itu. Kalau kita menggunakan panca indera kita dengan baik, maka Tuhan akan melihat adik-adik, malah Ia akan bangga kepada kita. Jadi kalau sudah bangga, Tuhan tidak akan menghukum kita adik-adik, seperti apa yang dilakukan pada zaman Nuh dulu. Walaupun sekarang masih banyak yang suka melakukan kejahatan, tapi adik-adik jangan ikut-ikutan ya melakukan kejahatan. Jadi tetaplah jadi terang adik-adik, agar orang lain melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa saja. Sebelum kita menutup kebaktian kita ini, mari sama-sama kita buka ayat hafalan kita yang diambil dari Roma 6 ayat 23. Mari kita baca bareng-bareng ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang telah Kau sampaikan melalui hamba ya Bapa. Ya Bapa, biarlah adik-adik sekolah minggu GKPS Kebayoran bisa menjadi terang ya Bapa, bisa menjadi saluran ya Bapa, berkat untuk orang-orang di sekelilingnya ya Bapa, bisa
menyenangkan hati-Mu terutama ya Bapa. Pakailah adik-adik kami ini ya Bapa, menjadi wakil-wakil-Mu di dunia ini ya Bapa, agar orang lain, teman-teman kami melihat perbuatan kami yang baik ya Bapa, dan memuliakan-Mu saja. Selalu ingatkan kami ya Bapa untuk menjadi anak yang baik ya Bapa, anak yang menjadikan Engkau prioritas dan selalu menurut kepada orang tua kami ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih Bapa untuk ayat ini ya Bapa. Biarlah apa yang disampaikan kakak sekolah minggu hari ini ya Bapa bisa menjadi rema pegangan bagi hidup kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Nah, sekarang kita akan membukakan persembahan kita. Tapi sebelumnya kita mau dengarkan ayat dulu ya. Dalam 2 Korintus 9 ayat ke-7. Demikianlah firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi ketika kita memberi, kita harus dengan hati yang sukacita. Mari adik-adik, kita persiapkan persembahan kita. Kita angkat tangan kita, sama-sama kita katakan, persembahanku ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari adik-adik kita kumpulkan persembahan kita dan kita akan angkat pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga kepada orang tua yang setia mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Sebentar lagi kita akan menutup ibadah kita hari ini dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan melalui doa. Mari sama-sama kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang kami sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Bapa yang teramat mengasihi kami, terima kasih Tuhan atas berkat, nafas kehidupan serta kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan melalui kesehatan ini kami boleh semakin mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan yang boleh kami terima. Kami juga telah beribadah Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui pujian dan firman yang boleh kami berikan tadi. Biarlah Tuhan itu juga boleh menyenangkan hati Tuhan, itu boleh menjadi kekuatan kami dalam kami menjalani hari-hari kami. Kami juga telah memberikan sebagian kecil daripada berkat Tuhan melalui persembahan kami. Biarlah Tuhan boleh menerima itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan menaikkan beberapa doa syafaat kami, tetapi kami memohon Tuhan yang boleh layakkan kami, agar kami boleh memberikan doa kami ini kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang tahu apa yang terjadi saat ini di dunia kami. Di tengah pandemi saat ini, biarlah Tuhan yang boleh semakin membukakan mata kami bahwa Tuhan tetap menyertai kami, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Biarlah dalam masa pandemi ini kami boleh tetap mengandalkan Tuhan dalam kami menjaga kesehatan kami. Biarlah Tuhan juga yang senantiasa memberkati setiap bidang, setiap orang-orang yang terlibat Tuhan dalam proses penyelesaian pandemi ini, terutama kepada para medis yang setia menjalankan tugas panggilan mereka Tuhan dalam menjaga dan merawat setiap korban yang ada. Tuhan berikan mereka sukacita, Tuhan yang senantiasa menyertai mereka. Tuhan, kami juga mendoakan secara khusus
adik-adik sekolah minggu di semester awal mereka bersekolah, walaupun saat ini Tuhan mungkin mereka masih bersekolah melalui rumah. Biarlah itu tidak mengurangi semangat mereka untuk tetap menimba ilmu. Berkati setiap guru yang juga boleh mengajar mereka, kiranya itu juga boleh menjadi kesukaan bagi mereka dan mereka menjalani pekerjaan mereka. Kami juga mau mendoakan Tuhan, orang tua, anak sekolah minggu kami, mendoakan mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka Tuhan. Biarlah di masa-masa ini, apapun juga yang boleh mereka rasakan, mereka tidak pernah melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan mereka. Berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan. Biarlah Tuhan yang boleh cukupkan setiap apapun yang mereka butuhkan Tuhan, bukan yang mereka inginkan. Bahwa kami tahu Tuhan selalu menjaga mereka Tuhan. Tuhan Yesus berikan orang tua, anak sekolah minggu kami umur yang panjang, agar mereka boleh tetap menjaga dan membesarkan anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami juga mendoakan Tuhan buat pengurus harian gereja GKPS Kebayoran, mulai dari Porhanger, Hotel Porhanger, sekretaris, bendahara, dan setiap apapun Tuhan yang boleh terlibat dalam pelayanan GKPS Kebayoran. Tuhan yang senantiasa berikan mereka tetap kerinduan untuk boleh melayani umat-Mu Tuhan di gereja GKPS Kebayoran. Mampukan mereka Tuhan untuk boleh tetap setia di tengah mungkin tantangan yang juga mereka alami saat ini Bapa. Mungkin tantangan kesehatan, mungkin tantangan pekerjaan Tuhan. Kami juga mendoakan secara khusus jemaat GKPS Kebayoran. Biarlah Tuhan juga yang senantiasa menjaga mereka, memberikan mereka kesehatan dan sukacita. Jikalau juga Tuhan hari ini ada yang sakit ataupun ada yang merasakan kondisi yang kurang berkenan bagi mereka, biarlah mereka boleh tetap mengandalkan Tuhan dalam mereka menjalani hari-hari mereka. Kami juga Tuhan mendoakan secara khusus untuk guru sekolah minggu GKPS Kebayoran. Di tengah keterbatasan kami Tuhan sebagai guru dan keterbatasan kami akan pengetahuan kami tentang Alkitab, biarlah Tuhan yang boleh memperlengkapi kami dengan pengetahuan akan Engkau Tuhan. Berkati kami dengan semangat untuk kami boleh tetap menjalani pelayanan kami. Ampuni kami juga Tuhan akan setiap keterbatasan kami yang mungkin belum bisa menjadi guru yang baik bagi anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Berkati guru sekolah minggu dalam pekerjaan, dalam setiap apapun menjadi pergumulan mereka Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang boleh pimpin dan pelihara kami dalam seminggu ke depan untuk apapun yang kami lakukan, agar minggu depan Tuhan kami masih boleh beribadah, masih boleh bernyanyi, masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mari sama-sama kita berdoa. O Yesus Hasomani, O Yesus Hasomani, Hanami Haganuk, Pasada Urani, Asetorang Ganuk, Sembo dalam ekonomi, Salakan Nartosa, Dokang Hasamanami, Torang Age Uja, Amin. Sampai ketemu minggu depan teman-teman. Tuhan Yesus